penetration theory atau dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan sebutan teori kulit bawang. Teori penetrasi sosial atau social penetration theory merupakan salah satu teori dalam komunikasi antar pribadi yang dikemukakan oleh dua orang ahli psikolog asal Amerika yang bernama Irwin Altman dan Dalmas Taylor. Mereka mengasumsikan bahwasannya hubungan antar pribadi itu menggambarkan suatu pola pengembangan hubungan secara bertahap. Artinya, ada tahapan-tahapan tertentu yang harus kita lalui untuk mengubah hubungan yang tidak intim menjadi hubungan yang lebih intim. Dalam hal ini, ada salah satu contoh kasus yang terkait dengan teori penetrasi sosial yang sangat relate dengan kehidupan kita saat ini. Misalnya, ada orang yang SKSD atau sok kenal sok dekat dengan kita. Tentu kita akan merasa risih dan tidak nyaman terhadap perilakunya. Inilah yang kemudian dijelaskan oleh teori penetrasi sosial, bahwasannya dalam satu waktu kita tidak bisa langsung dekat dengan orang lain, melainkan ada tahapan-tahapan tertentu yang harus kita lalui untuk mengubah hubungan yang superficial menjadi hubungan yang lebih intimate. Dalam hal ini, sebagaimana diibaratkannya sebuah bawang, maka dari kulit bawang tersebut terdapat lapisan-lapisan. Nah, dalam teori penetrasi sosial, itu ada 4 lapisan atau ada 4 tahapan untuk mengubah hubungan yang superficial menuju hubungan yang lebih intimate. Keempat lapisan atau tahapan tersebut, layer pertama dikenal sebagai tahap orientasi atau perkenalan, layer kedua dikenal sebagai tahap pertukaran afektif eksploratif, layer ketiga dikenal sebagai tahap pertukaran afektif, dan layer paling dalam atau layer keempat dikenal sebagai tahap pertukaran stabil. Teori pertukaran sosial atau social exchange theory merupakan salah satu teori dalam komunikasi kelompok yang dikemukakan oleh Thibaut and Kelly pada tahun 1959. Mereka mengasumsikan bahwasannya hubungan itu diibaratkan sebagai sebuah bisnis. Artinya, setiap manusia yang saling berinteraksi atau menjalin hubungan dengan manusia lain, pasti mereka menghitung untung dan rugi, di mana mereka akan menimbang-nimbang kira-kira dari hubungannya dengan orang lain itu lebih banyak untung atau reward, atau malah lebih banyak cost ataupun ruginya. Jika hubungannya dengan orang lain itu lebih banyak reward atau untungnya, maka mostly dia akan bertahan dari hubungan tersebut. Sebaliknya, jika dari hubungannya dengan orang lain itu lebih banyak cost ataupun ruginya, maka mostly dia akan leaving dari hubungan tersebut. Indeks untung dan rugi dalam teori pertukaran sosial atau social exchange theory bisa dilihat dari 3 hal, yaitu materi baik berupa barang maupun jasa, kepuasan batin, dan juga pengalaman. Sekian pemaparan singkat saya mengenai teori komunikasi antar pribadi dan teori komunikasi kelompok. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.